Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alladzi waffaqana li ta'atihi fi syahri Ramadan wa nas'alullah ta'ala ay yu'ta riqabana minan nar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita senantiasa memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat yang paling afdal itu Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi shalli wa sallim, karena perintahnya di surat Al-Ahzab ayat 56 itu kita diperintahkan untuk bersolawat serta salam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin rahimakumullah, seringkali kita melihat ada orang yang mampu berpuasa sunnah tapi mungkin belum terbiasa untuk sholat tahajud. Ada yang mungkin sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran tetapi dia belum masuk pada tingkatan menghafal Quran. Ada pula yang sudah menghafal Quran tetapi dia mungkin belum tahu arti dari apa yang dia hafalkan. Ada yang sering salat berjamaah ke masjid tapi belum rutin bersedekah. Semuanya itu baik, tetapi ya, kita tetap harus selalu istiqomahkan apa yang kita mampu lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita dengan kecenderungan masing-masing, ya. Ada yang Allah mudahkan untuk satu ibadah tetapi mungkin masih berat untuk melakukan yang lainnya. Tapi jangan dijadikan itu sebuah alasan untuk kita berhenti pada satu amalan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Maksudnya, kalau kita sudah punya satu ibadah yang kita rutinkan, yang kita sudah senangi, optimalkan dan konsistenkan. Jadi itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berjalan melaksanakannya, sambil kita menambah kekurangan yang lainnya. Jika kita mungkin sudah biasa atau senang sholat tahajud, lanjutkan tahajud kita, tetapi coba tambah dengan puasa sunnahnya. Kalau kita sanggup tilawah Al-Quran, jaga konsisten kita itu, tapi coba tambah dengan memahami artinya. Kalau kita sudah biasa berjamaah ke masjid, ya sedikit-sedikit kita bersedekah kepada yang membutuhkan. Jangan paksakan diri kita untuk bisa semuanya sekaligus. Yang penting jangan tinggal yang wajib, karena wajib itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Kalau sholat 5 waktu itu wajib kita lakukan. Tapi untuk tambahan ibadah kita, pilih yang kita kuat, yang kita nikmati, sehingga kita bisa jalankan dengan istiqomah. Hadirin rahimakumullah, Ramadan ini tidak selamanya, waktunya terbatas. Kita juga tidak tahu apakah tahun depan masih bertemu dengan Ramadan lagi. Jangan sampai kita sudah melihat orang berlari dalam kebaikan-kebaikannya, sudah istiqomah dalam kebaikan, tapi kita masih belum menambah kebaikan kita. Kalau bisa belum semua, ambil satu yang bisa, kemudian bersungguh-sungguh. Karena Allah itu melihat bukan seberapa besar atau seberapa banyak amal ibadah, tetapi seberapa tulus dan seberapa istiqomah kita menjalaninya. Amalan yang kontinu yang kita lakukan walaupun sedikit akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya sebanyak. Amalan inilah yang lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah taala adwamuha wa in qall." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit, ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan istiqamah beribadah dengan apa yang kita mampu. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.